Apalagi saya lupa nih. Saya di Anambas dulu pengalaman ruqyah ini Bapak Ibu, udah lama. Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ada yang tahu Pak? Anambas di bawah Natuna. Nah, saya 2 tahun di sana Bapak Ibu. Itu terkenal dengan 7 pulau mematikan. Nah, ini udah kalau cerita mistis sih saya udah merinding saya. Yang saya hadapi jin-jin harimau. Karena saya ngelola pesantren di Anambas, satu-satunya pesantren di bukit. Dan itu memang betul-betul menguji akidah kita, betul sekali menguji akidah kita. Siswa saya, salah satu saja nih, saya cerita, siswa saya itu pagi-pagi tiba-tiba teriak-teriak. Ya manusia biasa, giginya normal Pak ya, tapi teriak-teriak. Ketika saya cek, kok giginya kok kayak lebih runcing satu dengan satu sini. Ya, bertaring, ya. Padahal biasa saja sebelumnya. Kok bisa runcing dua ini giginya? Saya pun bingung. Ya udahlah, kata mudir kan, kata pimpinan, Ustaz, tafadhol diruqyah Ustaz. Ya udah kita ruqyah. Bacakan ya ruqyah. Apa ya ruqyah Bapak Ibu? Hah? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Nah, itu di antara ayat ruqyah. Kita bacakan ayat ruqyah. Kita pencet bagian perutnya, bagian-bagian yang jinnya bersembunyi, tunjuk ujung jari, pinggang, leher, ujung jempol. Oh, teriak dia. Tiba-tiba keluar angin dari badannya, menampar saya. Itu betul-betul saya rasakan Pak. Betul-betul saya rasakan. Setelah dia teriak angin keras menampar saya, mulai dari ujung sampai badan, baru dia diam, baru kembali normal giginya. Percaya nggak percaya, ini saya betul-betul hadapi ini. Percaya nggak percaya? Ah, ini menguji akidah kita. Takut kepada jin harimau atau takut kepada Allah. Kalau betul kita beriman kepada Allah, al-imanu billah, iman kepada Allah, betul nggak kita iman kepada Allah, Allah yang memberi rezeki? Yakin Ustaz? Alhamdulillah kalau betul-betul yakin. Tapi kalau ada di antara kita atau teman-teman kita atau orang jauh, orang kampung kita yang stres, nggak tahu besok apa yang mau dimakan, galau, gelisah, resah, gundah gulana, besok nggak tahu anaknya mau makan apa, kira-kira masih yakin nggak dia Allah yang memberi rezeki? Tetangganya nggak ada yang bantu Bapak Ibu, Pak RT-nya nggak peduli, nggak ada gerakan uswah di kampung mereka. Ya sih, yakin nggak mereka itu Allah memberi rezeki? Yakin? Ada berita terbaru Bapak Ibu, dibunuhnya istri sama anaknya, katanya untuk ilmu hitam, kekayaan. Yakin nggak dia? Dia berpeci Pak. Kira-kira dia masih yakin nggak dia ini Allah memberi rezeki? Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur, kita masih Allah berikan rezeki ya Pak ya, masih bisa makan besok. Tapi keadaan saudara kita yang Islam begitu rata-rata. Begitu rata-rata. Makanya ini muncul gerakan uswah ini, yang betul-betul mereka ini orang-orang soleh yang hijrah, orang-orang soleh insya Allah yang memperhatikan hal begini. Jangan sampai, Bapak Ibu pasti tahu, akidah terbeli dengan sekardus mie. Pasti itu betul beritanya, itu udah terjadi. Nah, ini keadaan saudara-saudara kita dan kewajiban kita. Dan diantara tanda akidah kita itu betul, kita peduli. Karena Nabi kita yang mengatakan itu, laisa minna man la yahtam bi umuril muslimin. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, yang tidak peduli dengan urusan saudaranya. Nah, ini akidah ini perkara berat Bapak Ibu, berat sekali Bapak Ibu. Dosa saya kalau enggak memenuhi undangan Ustadz Denny ke sini, dosa saya. Kalau saya nggak ada agenda, tapi kalau agenda lain ya saya nggak berdosa. Tapi saya kosong, beliau tanya, Ustadz kosong, boleh ke sini kita ke Masjid Hidayatun Nur Baini,
taklim, kalau saya tolak dosa saya, kena akidah saya. Karena ketika saya udah belajar, saya kuliah, ketika saya udah menimba ilmu syariah, kewajiban saya menyebarkan, kewajiban saya sharing diskusi kepada Bapak Ibu tentang akidah ini, tentang keimanan ini. Jangan sampai akidah kita tergoyahkan, terbeli, terjual, dirusakkan karena urusan duniawi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Islam itu, agama kita ini simple, mudah, memudahkan. Allah tunjukkan, mau ke surga ini jalannya, mau ke neraka ini jalannya. Betul kan Bu? Ya Pak ya? Mau ke surga ini jalannya nih, silakan. Mau ke neraka ini jalannya. Mudah sekali Islam ini. Tapi apa yang bikin dia ribet, yang bikin dia berat, bikin dia masyaqqah, penuh kesulitan? Apa yang bikin dia penuh kesulitan? Duniawi. Duniawi. Maka itulah iman, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Hati kita yakini, yakin Allah pemberi rezeki, menyembuhkan, memberikan ketenangan, memberikan kecukupan, memberikan kesehatan, memberikan apa yang kita butuhkan. Yakin Allah, yakin. Bapak Ibu pasti tahulah kisah sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani Nabi Muhammad SAW hijrah. Beliau berdua bersembunyi di Goa Thur. Di Goa Thur ada lubang-lubang, namanya goa ya Bapak Ibu ya, pasti ada lubang-lubang. Rasulullah kecapean, ketiduran. Abu Bakar As-Siddiq menutupi lubang-lubang dengan bajunya, dirobek baju, dirobek. Ada satu lubang ditutupi pakai kakinya. Tiba-tiba ada ular. Dipatoknya kaki sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit lah. Jangan bilang nggak sakit, sakit. Karena sakit dan takut membangunkan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menangis, menahan sakit, nangis. Akhirnya kedengaran juga karena sakit kali. Oh sakit, ular lipan saja menggigit anak perempuan kita, teriak sampai satu RT. Dengar ya nggak Bu? Wah mama, karena saya pengalaman dengar apa teriak itu. Itu anak ibu itu digigit lipan. Oh teriaknya Masya Allah, satu RT dengar. Nangis Abu Bakar. Karena imannya Abu Bakar ini Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad, kalau diberikan, disedekahkan imannya seorang Abu Bakar ke penduduk Madinah, lakafa, kata Rasulullah, maka berlebih imannya Abu Bakar. Karena imannya yang begitu kuat, begitu tinggi, begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menangis, jatuh air mata beliau ke bekas patokan ular tersebut, maka sembuh. Sahabat yang lain digigit, ditusuk kalajengking. Apa obatnya? Hanya surat Al-Fatihah. Nah, kita nih Pak, karena dipengaruhi media, kita flashback Bapak Ibu ya, kita ulangi lagi ya. Maret tahun lalu, masih ingat video yang dikirim dari Cina? Masih ingat? Gimana videonya Pak? Lagi berdiri jatuh. Lagi berdiri jatuh, darah keluar kayak zombie. Masih ingat betapa bodohnya kita dulu? Tahun lalu ini, Maret. Bodohnya kita, takutnya kita, lupa dengan Allah. Saya pun begitu, semua orang begitu Bapak Ibu. Betapa hebatnya media mempengaruhi pola pikir kita. Nah sekarang yang COVID ada nggak jatuh begitu Bapak Ibu? Wah, ada nggak kayak zombie gitu? Malah sekarang OTG bahasanya kan, tanpa gejala. Orang batuk dibilang corona, orang mau melahirkan dibilang corona. Ya kami baru lahir anak kedua Bapak Ibu, itu kami kalau nggak mempertebal kesabaran udah ngamuk saya di rumah sakit itu. Tapi Pak, ya disuruh swab, alhamdulillah kami sabar. Tapi kalau sampai kemarin ketika anak kedua kami itu lahir macam-macam itu, apa perawatnya mau apanya, udah. Saya telepon aja nanti ajudan gubernur. Gitu Pak, kita flashback Pak ya, kita ulangi lagi ya. Bagaimana akidah kita dipura-purakan hanya dengan satu media saja, satu video saja. Jatuh orang. Jadi kita ketawa, ya Allah dulu kenapa kita begitu ya. Semua kita ketakutan, semua kita was-was. Hilanglah persaudaraan. Ya nggak Pak?
ngelihat tetangga COVID menjauh, wah udah, wah aib kayaknya tuh, aib sekali orang kena corona itu, aib sekali. Hilanglah ukhuwah Islamiyah, banyak hilang kan? Padahal iman terendah itu imatatul adza anit thoriq, itu betul menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi level terendah dalam ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan lapang dada. Level terendah dari ukhuwah Islamiyah. Tapi tahun lalu sejak Maret, April, Mei, Juni sampai Ramadan, wah ditutup masjid. Yang paling parah itu Jumatan, Pak ya. Nggak ada Jumatan. Itu yang kita biasa Jumat jadi kayak orang gila di rumah, betul nggak Pak? Ini nggak Jumatan kita ini. Nggak Jumatan kita ini, ya Allah gitu. Nah, tapi ya ketika itu MUI kita juga begitu memberikan fatwa, ya Jumatan ditiadakan. Oke. Tapi per Desember tahun lalu udah nggak ada lagi. Balik ke surau. Balik ke masjid, saf, rapatkan saf. Kenapa kita ke depan ngadapnya, bukan begini safnya, bukan begini, kita anda pakai masker juga kata MUI, kan kita pakai masker. Setelah sholat lah barulah kita saling berpisah kalau memang mau saling berjarak, kalau memang mau saling menjarak. Maka ini Bapak Ibu menunjukkan kemurnian akidah kita. Nih terakhir Bapak Ibu, sebelum kita azan isya, kita semua mau ke surga. Mau? Oke, semuanya mau ke surga. Kita semua pasti nggak masuk surga? Pasti. Nah, itu akidah kita itu. Akidah kita mengatakan bahwa semua mukmin muslim yang beragama Islam pasti masuk surga. Tapi ada transitnya. Kemana Pak transitnya? Ke neraka. Kalau dosa kita lebih banyak, lebih berat daripada pahala kita. Nah, lagi-lagi Islam ini memang mudah sebenarnya. Kalau ingin pahalanya berat daripada dosanya, kalau ingin dosanya itu sedikit daripada pahalanya, artinya pahala banyak, maka kerjakan ketaatan, kerjakan ibadah, berbanyak istighfar. Di bulan Zulqa'dah ini para ulama semua mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mensunnahkan perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah dan banyak taubat. Tadi yang kami sampaikan kata Abdullah bin Abbas, di bulan-bulan haram ini, bulan-bulan mulia ini, nanti sampai Zulhijjah juga perbanyak puasa kan. Di bulan Zulqa'dah ini perbanyak ketaatan, kurangi maksiatan, perbanyak taubat. Perbanyak taubat. Alhamdulillah nih pengurusnya nih Masya Allah bersatu kan, bersatu dalam kebaikan. Adakan kajian, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai kita diobok-obok dari dalam Bapak Ibu, bukan dari luar. Itu tadi kami sampaikan, Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhinakan karena kita sendiri, karena umat Islam. Jumatan sendal yang hilang itu contoh kecil, itu kecil sekali. Ada orang yang nggak sholat, nggak punya uang, nyari sendal ke masjid hari Jumat. Ada yang bagus nggak, ambil. Nah itu Islam itu. Nah ini COVID juga nih, dilarang sholat, ngamuk-ngamuk dia. Wah nggak boleh sholat, mau kafir kita ini. Udah boleh sholat, nggak muncul-muncul dia. Lucu lagi nih. Kita juga lagi nih pelakunya nih, ya Allah ya Rabbi. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat sholihin sholihat hafizakumullah, akidah ini betul perkara berat, betul ini materi yang berat. Kalau nggak kita selingi dengan intermezzo, nggak kita selingi dengan guyonan, nggak kita selingi dengan semacam ice breaking, maka kita pasti pusing. Tapi pusing itu tanda kita belajar. Kalau nggak pusing, nggak berat kepala, itu nggak belajar namanya. Ya, bahkan kalau anak-anak kita itu susah tidur malam, kasih dia buku matematika, ngantuk dia itu. Ya kan, kalau orang barat ngajarin hitung kambing kan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 ketiduran. Ya kalau kita yang Islam tilawah, nggak juga dia bisa, kasih matematika, ngantuk dia itu. Nah, kalau kita pusing, tanda kita belajar. Setidaknya kita malam hari ini dapat kita makna akidah. Secara bahasa, akidah artinya akdun, artinya
ikatan. Secara istilah, akidah artinya keimanan, keyakinan yang tertancap di dada kita, di hati kita, dan tak akan pernah goyah sedikit pun, insyaallah. Dan akidah yang ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita yang menjadi kunci kita untuk masuki surga. Dan akidah tidak lepas dari pembicaraannya tentang iman. Dan iman, kata Imam Ahmad, qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan, perbuatan, naik turun. Al-Bukhari mengatakan iman itu al-hubbu wal bughdu fillah. Kita cinta saudara kita, kita sayang ke tetangga kita karena Allah, bukan karena dia sering ngasih sambal. Ustadz juga melakukan penelitian Bapak Ibu. Kalau nggak diteliti nggak tahu kita masalah kita kan. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Jangan kita nggak suka ke satu orang bikin kita nggak berlaku adil. Tapi adillah, adil itu dekat dengan ketakwaan. Orang bertakwa itu pasti adil Bapak Ibu. Orang adil belum tentu takwa. Orang takwa pasti sabar, pasti ikhlas, pasti takut kepada Allah, pasti cinta kepada Rasulullah. Tapi orang yang sabar, ikhlas, belum tentu dia bertakwa. Kalau kita benci ke satu orang, jangan disamakan semua orang itu sama. Harus adil. Susah adil itu Bapak Ibu? Susah. Siapa bilang mudah? Hanya orang bertakwa yang bisa adil itu. Jadi orang-orang yang sudah biasa dicaci, dihina dari ia remaja, itu tuanya itu udah santai, udah biasa aja itu. Ini mah biasa ini mah. Hidup itu udah untuk Allah aja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Udah biasa itu. Kita mau berubah, dibilang sok elok. Kita pakai jubah, dibilang, ki orang Arab loh. Ada aja ujiannya. Itu ujian akidah kita. Ujian naik iman tadi. Imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Kita pakai peci, dihimbau Pak Haji. Amin ya. Doa ya Pak ya. Ada saja itu ujiannya. Kita mulai ibadah wajib ke masjid, dikecan oleh. Lagi jadi buya kok. Kok arisan, ayo buya naik buya ya. Ada saja ujiannya. Itu memang ujian untuk orang-orang yang sedang meniti menuju ke akidah yang murni. Ya bagus dong. Udah mulai sholat, udah mulai mengganti pakaiannya, udah mulai menutup aurat. Bagus. Terbukti lagi kan Pak ya, Islam itu hina karena kita Pak ya. Orang mau berubah dicemeh Pak ya. Lagi-lagi terbukti. Di jalan raya orang lawan arus, siapa yang mengalah Pak? Yang lawan arus atau kita yang benar? Yang kita yang benar. Di Majok tuh, di Kalawi kan? Di mana itu? Kita di jalan yang benar, dia melawan, kita yang nepi. Mayoritas kita yang nepi. Walaupun ada yang bagak, boleh tapi hanya beberapa orang kan. Yang banyak kita yang mengalah. Kita mengalah kepada kesalahan. Kita mengalah kepada kemunduran. Tadi kata Ustaz ini kan, masjid ini awal muncul peradaban. Nanti Idul Adha, masjid juga awal peradaban. Nabi Ibrahim, dari masjid muncul peradaban. Menyembelih. Nanti Idul Adha dibahas lagi. Dari masjid mulainya peradaban. Kalau kita nggak kompak, kalau kita nggak bersatu, siapa lagi yang mau membangkitkan peradaban Islam? Siapa lagi? Nggak mungkin orang gereja kan? Pasti mereka itu musuhi kita. Jelas itu. Misionarisme dan lain-lain. Mereka tambah pasukan mereka. Mereka beli akidah kita dengan sekardus mie. Maka kita harus bersatu nih Bapak Ibu. Maka masjid-masjid yang diayomi oleh Uswah Sumbar ini harus bersatu. Harus menyatukan visi bertahan 20 tahun ke depan. Semoga kita bagian dari orang-orang yang akidahnya benar, memperjuangkan Islam. Jangan sampai kita masuk ke barisan yang menghancurkan Islam dari dalam.
Jangan sampai.